Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin qati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara mukjizat Al-Quran, tidak pernah bosan ketika diulang-ulang. Kita berdalam dimensi nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Surat ini turun di Gua Hira. Semoga malam hari ini turun ke dalam hati kita maknyes, makjeleb. Ketika dibaca ada rasanya. Di samping ada rasanya, ada pemahaman ilmu-ilmu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang menciptakan dan yang maha mulia. Iqra-nya diulangi 2 kali. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa sudah membaca. Iqra ayat qauliyah dan Iqra ayat kauniyah. Alladzi 'allama bil qalam, dia Allah yang mengajari dengan menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan menulis yang tidak tahu jadi tahu. Ya. Alangkah bahagianya Rasulullah ketika mendapat surat ini. Ya Allah, izinkan rasa bahagia Rasulullah pada waktu itu membias kepada kita. Rasanya bahagia seperti apa kekasih mendapat surat cinta kekasih. Kalau kita sudah bagian daripada kekasih Allah, mendapat surat, mendapat pembelajaran
dan itu sesuai dengan tema masalah. Senang apa senang? Senang. Nah, panjenengan saya ajak loncat ayat terakhir 19. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan taat kepada dia, sujudlah dan dekatkan. Bawahnya maksudnya. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Perhatikan, sujudlah dan dekatkan dirimu dengan Tuhan. Sujud itu harus punya visi dan misi mendekati. Mendekati dan didekati. Fazkuruni adzkurkum. Bawahnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun fa'aksiru du'a. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Kalau sujudnya itu sudah akrab, qarib, karib, maka tidak terasa obrolan panjang, tidak bisa diputus. Fa'aksiru du'a, maka perbanyak doa. Obrolan lama nyambung, contoh ibu-ibu dari belanja, mau pulang, mau masuk rumah, ketemu tetangga di depan rumah, ngobrol, membawa belanjaan 5 kilo. Gak terasa, karena bukan bacaan, tapi obrolan. Plus nyambung, plus senang. Ya, makanya di bawahnya Mas Udin kita diingatkan dengan malam nisfu Sa'ban. Mengapa Rasulullah itu sujudnya bisa lama? Ketika dijumpai oleh Aisyah, dikira Sayyidah Aisyah Rasulullah itu wafat, ibu jarinya digoyang-goyang. Rasulullah tahu, setelah Rasulullah itu tahu, akhirnya Rasulullah bertanya, ya Aisyah, au ya Khumaira, zananta anna nabiyya khasha bika. Wahai Aisyah, wahai kemerah-merahan, apakah engkau menyangka bahwa Nabi, maksudnya aku Muhammad itu melupakanmu? Qultu la, Aisyah menjawab, boten ya Rasul. Wallah, demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasul, walakinni dzanantu annaka kubitta lituli sujudika, saya menyangka panjenengan itu wafat karena sujudnya lama. Hadis ini kita kaji, insya Allah rohani Rasulullah melihat kita, amin. Dan rohani Aisyah melihat kita. Faqala, Nabi berkata, adadrina ayyu lailatin hada, apakah kamu tahu malam hari ini malam apa? Qultu, aku menjawab, kata Aisyah, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Mungkin kalau sekarang malam Lailatul Qadar gitu kita nggak tahu juga. Malam apa sekarang? Malam Jumat. Malam apa sekarang? Malam Kamis gitu. Mungkin maaf, tingkatan Aisyah kan nggak tahu juga ya. Iya. Tingkatan Aisyah, apalagi Aisyah 2025 tabaka Aisyah. Hadihi Lailatun nisfi min Sa'ban, sekarang itu malam nisfu Sa'ban. Innallaha azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sa'ban fayaghfiru lil mustaghfirin. Malam hari ini Allah memperhatikan dan mengampuni hambanya, orang yang minta ampun kepada Allah, wa yarhamu mustarhimin,
menyayangi hambanya yang minta disayang, wa yuakhiru ahlal hikki, dan mengakhirkan, menyingkirkan orang-orang yang dengki. Hadis ini kayaknya biasa, tapi hadis ini luar biasa. Yang menjadi renungan adalah mengapa sujudnya Rasulullah bisa lama. Ini yang harus kita kaji. Dan sedikit sekali yang ingin tahu. Kalau kita ingin tahu dan belajar, dikasih tahu enggak? Masa Allah dan Rasul tidak kasihan? Allah tadi minta, ketika kita minta disayang ya disayang, ketika kita minta ampun diampuni, ketika kita minta diajari, ayat di atas itu loh, allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Kita ini betul-betul maaf sering kali lupa karena enggak ditulis. Wong yang ditulis saja lupa, apalagi enggak ditulis. Allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Dan ada yang menarik, di dalam sujud itu banyak sumber ilmu. Mari kita lihat bawahnya Mas Udin, doa sujud cahaya di atas cahaya. Saya tidak pernah bosan mengulang-ulang. Semoga jenengan juga tidak bosan. Kalau bosan berarti enggak satu dimensi. Sujud itu kan diulang-ulang sih. Dan maaf membosankan kalau tidak ketemu dimensi yang baru. Suami istri kalau diulang-ulang membosankan enggak? Gak wani ngomong. Jenengan itu ketemu matahari sama ketemu bulan purnama. Menunggu yang mana? Bulan purnama. Makanya kalau ketemu pacar jangan sering. Jarang-jarang saja. Semakin sering, semakin cepat jenuhnya. Betul. Kenapa bulan purnama itu ditunggu-tunggu? Karena 1 bulan sekali. Kalau matahari, oh kalau gitu jenengan enggak kepingin matahari terbit. Sesuatu yang berulang-ulang kalau tidak ada dimensi qurratu a'yun yang baru membosankan. Al-Fatihah dibaca berulang-ulang, karena berulang-ulang ya ekspresinya ketika tarawih ada saudara kita yang 7 ayat dibaca seambekan. Ya, karena yang membaca tidak punya visi dan misi dimensi. Ya, ini kan menunjukkan dimensi. Lihat, wasjud waqtarib. Sama-sama, wasjud waqtarib. Sujudlah, dekatkanlah Allah yang maha dekat, maha karib, ya, maha karib dan maha akrab. Dengan doa ini wajibkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min takhti nura waj'al min fawqi nura, ya, waj'al min fawqi nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura waj'al amami nura waj'al khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zimni nura. Maaf kalau saya ngimami biasanya sampai di sini, basori nura, karena takut terlalu panjang. Saya menggunakan yang penting Allah tahu, karena kebiasaan ketika sendiri baca ini, Allah maha tahu. Kayak ilmunya Gus Baha, koyok mau Gusti ngono biasanya. Sinari hatiku, lesanku, pendengaran, pandangan,
bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang, jiwa, agungkanlah aku dengan cahaya. Ya. Pelan-pelan kita minta bercahaya. Ketika Lailatul Qadar turun, yang turun itu tanazzalul malaikatu warruh. Yang turun itu malaikat Jibril, bongsor ruh. Dan malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya, cahaya dengan cahaya, nur ala nur. Lihat tidak ada cahaya, ada mata. Masuk kamar yang gelap gulita, bisa lihat. Jadi yang bisa melihat itu mata atau cahaya. Mata ada, cahaya tidak ada, nggak bisa lihat. Setuju? Mata ada, nggak ada cahaya, nggak bisa lihat. Jadi kita butuh cahaya. Kemudian filosofi sujud adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Imam sujud, makmum sujud. Ketika panjenengan melihat orang imam dan makmum sujud, pertanyaan saya, mukanya di mana? Walaupun dia raja selfie atau ratu selfie, kemudian sujud selfie, boleh enggak? Imam dan makmum ketika sujud wajahnya wajib tidak ada. Tidak boleh yang tampak hanya wajahnya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Paham dari sini? Paham? Jadi sujud itu menghilangkan diri, siapa diriku. Pangkat hilang, ilmu, wong alam semesta aja fana, kullu man 'alaiha fan, alam semesta fana. Dan kita manusia bagian daripada alam semesta. Kalau boleh diumpamakan kita itu debu. Debu ini kalau dibawa angin berdaya apa tidak berdaya? Debu ini kalau dibawa ombak laut berdaya apa tidak berdaya? Ngono lho, ke som. Jadi sujud itu menghilangkan kesombongan baik zahir maupun batin. Ketika tidak berdaya, yang maha daya itu ada. Setuju? Pak Nuri kan? Seringkali pertolongan Allah itu hadir ketika the power of kepepet. Ketika daya kita ada, Allah tidak mau menolong Bu Edi. Kenapa? Nanti pertolongan Allah diakui. Apa? Pencitraan. Tenaganya Allah, oh aku yang sakti. Lihat karakter karomah dan mukjizat itu ketika tidak berdaya. Jadi sujud itu lambang tidak berdaya. Tolong gerak sujud. Ketika gerak sujud itu saya angkat, bentuknya seperti apa? Lihat. Seperti kala perang, tolong angkat tangan, tolong angkat senjata, betul enggak? Dan kenapa, ayo jangan ngantuk loh, ini ilmunya masuk ini. Dan kenapa anggota sujud itu wajib 7? Dan di antara 7 anggota itu anggota kekuatan manusia. 1, kepala, muka. 2, tangan. Betul? 2 lutut dan 2 telapak kaki. Ini simbol kekuatan. Ini juga kekuatan. Berdiri, Bu Tuti sudah bisa berdiri.
Barusan ini kena lutut juga ini, kena serangan fajar. Saya ini juga sombong. Pernah nggak bisa melaku itu, masuk gini ya. Kita bisa bangun dari tidur, itu izin Allah. Itu kena asam urat, kambuh gitu aja. Simbol kekuatan, kaki itu simbol kekuatan enggak? Jangan pernah enggak lihat tinju bebas? Itu yang diserang daerah apa? Daerah kekuatan, kaki. Mau dipatahkan, mau dikunci, betul enggak? Kaki dan tangan itu kan simbol kekuatan. Ya, apa bedanya tinju biasa dan tinju bebas? Kalau tinju bebas itu ngeri. Semuanya diserang. Kalau tinju biasa kan ada daerah-daerah tertentu ya. Coba amati 7 anggota ini simbol kekuatan manusia yang sering kekuatan Allah itu tidak ada gara-gara otak. Ya, saya belajar dari kekalahan Tyson dengan Douglas. Tahu Douglas? Masih ngikuti Pak Alif? Pak Gofur, masih ngikuti? Kalahnya kan dengan Douglas, itu gara-gara sombong. Saya akan melawan Douglas 15 hari enggak tidur, kalah dia. Bayangkan, 15 hari enggak tidur. Dan semua kekalahan itu berangkat dari sombong. Kenapa? Diremehkan, ternyata sesuatu yang diremehkan ada kekuatan. Enggak dijagokan, di atas kertas itu kalah, tapi ternyata, dan itu ada dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil yang tidak dijagokan, yang tidak diperhitungkan, mengalahkan kelompok yang besar. Jadi sujud itu simbol tidak berdaya. Di sini tadi kullu man 'alaiha fan. Saya pernah dapat pembelajaran seperti ini. Masih bisa diajak mikir ini? Kamar itu sudah saya raketi nyamuknya itu. Sudah, enggak ada itu. Habis semua nyamuknya. Kemudian saya berbaring. Ketika berbaring, loh, ki ono. Salam. Masih ada nyamuknya itu. Apa pembelajarannya itu, Pak Gofur? Ternyata dengan posisi di bawah, kita itu melihat musuh di atas. Makanya ilmu tentara merayap, kalau bisa merayap itu pakai kostum rumput, pakai kostum batang, pakai kostum bebatuan. Supaya apa? Tidak kelihatan. Jadi setan itu tidak bisa menggoda melawan orang yang sujud. Bawahnya Mas Udin. Iblis enggan sujud. Terus. Nah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara. Perhatikan, enggan dan sombong. Dan dia termasuk kafir. Sombongnya di mana? Sombongnya di sini. Khalaqtani min nar, aku diciptakan api, wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari tanah. Dia menyombongkan kejadiannya. Apa yang membedakan antara iblis dengan malaikat? Sujud dan tidak. Bisa dikembangkan apa yang membedakan manusia dan iblis? Sujud dan tidak.
Perhatikan, semoga nggak salah paham. Banyak orang yang sujud hanya fisik, jiwanya enggan berlamaan sujud, itu masih ada iblis. Kenapa? Aba, enggan. Kita dipanggil kekasih enggan apa lari sih? Seharusnya kan fafirru ilallah. Kekasih dengan kekasih kalau ngobrol di ruang tamu, enggan apa lama? Asik, bercinta. Tadi keadaan yang paling dekat dengan kekasih Allah adalah apa? Sujud. Makanya bisa dipastikan orang yang sujudnya enggan gak bisa lama, berarti belum ada Allahnya. Berarti belum ada obrolan kekasih. Belum ada obrolan fa'aksiru doa. Ya Allah, kami yang hadir ini jamaah sholat khusyuk, jamaah pondok al khusyuk, kepingin bisa mewarisi sujudnya Rasulullah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Dan lebih mengejutkan lagi, sujud itu sebagai barometer meradar turunnya tanazzalul malaikatu warruhu. Ya Allah, semoga paham. Sukanan ini yang masih bodoh juga masih belajar. Makanya ayat wasjud waqtarib itu sering saya jadikan doa. Gini, ya Allah saya sujud itu bimbing, sujud yang betul-betul waqtarib. Sujud yang betul-betul akrab, sujud yang betul-betul karib denganmu ya Allah. Kenapa? Fazkuruni adkurkum, fazkuruni adkurkum, wasjud waqtarib. Nah, baik. Ayat 2, tolong dilihat itu. Khalaqal insana min alaq. Atasnya manzil, membaca kejadian manusia. Surat Al-Alaq ayat 2, kita ini disuruh membaca tentang kejadian kita. Khalaqal insana min alaq. Inilah, khalaqal insana min alaq. Ya, khalaqal insana min alaq. Saya enggak tahu jenengan ini satu dimensi apa di luar dimensi ini. Saya enggak tahu jenengan di ruang tamu apa sudah di luar pagar atau sudah mencari, sudah roh gentayangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siap Wedi? Ternyata kalau kita mau belajar sujud yang benar, akan ketemu doa yang di dalamnya itu terkandung untuk membaca kejadian manusia. Ini sujudnya makrifat. Sujud yang punya kandungan. Sebentar, wanita mengandung itu ada isinya enggak? Temen dah. Ya, Pak Memin, wanita mengandung itu, kandungan ayat itu seperti ini loh, ada kandungan ayat. Kalau bicara kandungan ayat itu berarti di luar apa di dalam? Di dalam. Ya, paham dari sini? Di sini kan ada khalaqal insana min alaq. Di sini kan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bisa diartikan bacalah dengan mohon bimbingan Allah, dengan bimbingan Tuhanmu. Membaca apa? Membaca tentang kejadian manusia. Jadi kejadian manusia itu harus dibaca, ditadaburi, direnungi. Masih ingat qaulnya Sayyidina Ali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Gitu Pak Edi. Siapa yang mengenal dirinya membaca maka akan mengenal Tuhannya. Mari kita kaji. Doa sujud. Enggak tahu jenengan sudah hafal belum? Bu Titi hafal Bu Titi? Allahumma laka sajadtu, ya Allah aku sujud kepadamu. Wa bika amantu, aku iman kepadamu.
Walaka aslamtu, menyerah kepadamu. Ini sudah ihsan. Wa anta rabbi, engkau Tuhanku. Ini maksudin, ini sudah ihsan ini. Kalau sudah anta ini bukan sekedar lisan, anta rabbi. Sudah berhadapan enggak ini? Sudah berhadapan, teman? Tidak hanya sekedar lisan, tapi basironya itu berhadapan dengan Allah, anta rabbi. Sajada wajhi, aku sujudkan wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada sang pencipta, wa sawwarahu, yang telah membentuk. Maksudnya siapa ini? Allah. Yang telah wasyaqqa sam'ahu, membuka pendengaran, wa basarahu, penglihatan, tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Doa ini menggiring, menuntun peta rohani kita untuk mentadaburinya tentang kejadian kita. Enggak tahu jenengan masih ingat apa sudah lupa. Bicara tentang membentuk. Panjenengan punya anak berapa? Katakanlah 50. Bentuknya ada yang sama enggak? Walaupun kembar 100 itu loh. Kemudian jenengan saya ajak merenungi, membuka pendengaran dan membuka pandangan. Ini biasanya ibu-ibu yang lebih peka. Kalau bapak kan hanya membuat saja. Ibu-ibu itu ketika menggendong anak, merawat anak sekian tahun, tolong jawab. Anak ini bisa mendengar dan bisa melihat umur berapa, bulan apa, tanggal berapa, tahu enggak? Enggak tahu kan? Rahasia kan? Ya. Ada juga yang cepat pendengaran, pandangannya, ada yang juga lama. Itu hak prerogatif Allah untuk membuka pendengaran dan membuka pandangan mata. Ada salah satu saudara kita yang sudah besar, nggak bisa bicara. Sudah besar, pendengarannya nggak normal. Sudah besar, pandangannya nggak normal. Maaf, kita yang normal biasanya kurang syukur apa tidak? Bahkan cenderung tidak syukur. Baru terasa ketika ada di antara saudara kita yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar dan sebagainya. Ini termasuk iqra' enggak? Jenengan mendengar kata-kata saya ini termasuk iqra' enggak? Nah, dalam sujud jenengan pernah merenung? Wong dijak merenung saiki. Ya. Tahu doanya ini baru tahu apa sudah tahu? Sudah, tapi hafal. Nah, ini bedanya sujud yang sudah ada kandungan, paham? Dengan sujud yang tidak ada kandungan. Wanita mengandung itu anaknya semakin besar, betul? Pelan-pelan. Ketika sujud itu ada kandungan makna, berarti maknanya semakin besar. Dan besarnya ini tak terbatas enggak ini? Di balik makna ada makna, di balik makna ada makna. Makanya orang yang sujudnya kosong semakin jenuh dan bosan. Pak Edi, Pak Alif. Tapi orang yang sujud semakin ada kandungannya, itu semakin, ya Allah, kok ake wong ini gak ngerti ya Allah. Begitu tuh, ya Allah, ya Allah. Berarti dalam sujud, iqra. Dan tidak akan bisa iqra kalau tidak ada cahaya. Ya Allah, semoga paham ini. Ini kok awalnya semakin kelap-kelap ini. Jangan-jangan Ustadz gak ketok ini.
Doa ini dengan doa cahaya saling berkaitan enggak? Saling berkaitan. Jenengan pernah enggak melihat dokter mengoperasi? Ada apa itu? Butuh cahaya. Kadang saking butuhnya sampai kepalanya dikasih cahaya loh. Apa itu namanya? Senter itu loh. Senter. Dan sekarang pencari kodok di Lamongan itu juga pakai itu. Iya. Betul enggak? Saya tanya, apakah dokternya itu enggak punya mata? Punya. Tapi kalau tidak ada cahaya, enggak jelas. Banyak sekali orang sujud yang belum bercahaya. Bu Tuti lihat Han ketika berjalan itu loh. Sama lihat jenengan berjalan itu beda enggak? Ya Bu Rosa, beda enggak? Maaf, orang buta berjalan sama orang melihat berjalan beda enggak? Kenapa? Ada yang dilihat dengan tidak ada yang dilihat. Itu ekspresinya ada. Itu loh penjelasan dari simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi ketika sujud yang kita cari itu mutiara batin. Mutiara batin. Paham saya istilahkan mutiara batin? Itu kalau ketemu mukanya ekspresinya seneng enggak? Jenengan itu loh kalau bertamu kepada pemilik rumah kemudian ketemu, pulangnya itu gimana? Bertamu tidak ketemu, pulangnya gimana? Oke, sekarang jenengan keluar masjid ketemu dan tidak ketemu itu beda enggak? Wis metu masjid sandal hilang, tambah nemen itu, macan kon, wangker tambahan, kuapok aku nang masjid, kuapok, ngono sak perumahan cerita. Gara-gara wis di dalam gak ketemu, keluar sandale. Ya Allah, kenapa saudara-saudara kita keluar dari masjid itu ekspresinya mukanya flat datar. Tidak menunjukkan ketemu. Loh, nyambung kepada surat Al-Fatih ayat 29. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ketika sujud itu ada niatan mencari Allah, menuju Allah, taqarrub ilallah. Kalau taqarrub ilallah didekati, dijumpai, dijamu, laksana di ruang tamu. Ngobrol, ono gedang gorenge, ono kopi nih. Sing paling susah ngejak konco kok ngenteni nang jaba. Ki suwene. Apa kata temannya di dalam rumah? Sadilut. Kenapa? Padahal suasana jamnya itu sama, tapi satu merasa sebentar, satu merasa lama. Yang merasa sebentar karena dialog, orangnya ada, responnya ada, hidangannya ada. Tapi yang di luar, gak ketemu teman ngobrol, opo gak kepingin nyawat sandal. Ya Allah, ya Allah. Kemudian kita sampai kapan sujud dalam kebodohan? Kita sholat sampai kapan dalam kebodohan? Maaf, kemudian kita ini Bu Edi nunggu Ramadan sampai berapa tahun? Kita jawabkan sesuai dengan umur kita. Bu Edi berapa tahun, saya berapa tahun, yaitu Ramadan kita. Alangkah sedihnya Allah dan Rasul before and after Ramadan, Pak Nurikan, nggak ada bedanya itu. Kalau tidak ada bedanya, yang salah peserta training apa trenernya kira-kira? Hah? Hah? Yang salah ya pesertanya.
Kenapa? Di absen 10 yang kedua itu sudah enggak datang ke masjid. Jari si malaikat, arek-arek iki nang ndi kabeh iki. Gak masuk ya Allah. Telah dicari ternyata terawih nok mall. Coba, ini bincang-bincang ringan, tapi ikra, membaca. Membaca ayat kauniyah masjid, itu 10 kedua softnya semakin maju. Ramadan tahun depan diulangi lagi enggak? Iya. Kasihan nasib Lailatul Qadar itu. Kasihan nasib nuzulul Quran. Kasihannya bagaimana? Hanya sebuah peringatan, bukan pengalaman rohani. Nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu pengalaman rohani. Apa? Sentuhan ruh Quran, sentuhan ruh Lailatul Qadar menyirami hati kita. Kalau tersiram, kalau boleh saya analogkan, tolong bedakan antara tanah yang kering kerontang dengan tanah yang baru hujan deras. Beda nyata enggak itu? Beda nyata. Sama seperti hati khusyuk dan hati yang tidak khusyuk itu seperti itu. Kita ini mantan tanah kering kerontang. Kita ini mantan sholat zikir yang kering kerontang. Kemudian merasakan zikir yang basah, merinding dan bergetar, kayak disiram air hujan itu loh. Ayatnya ada. Karena kita jarang mikir, udan gak pernah mikir, mangan gak pernah mikir, sehat gak pernah mikir, loro gak pernah mikir, jani awak ku urip apa enggak sih bro. Kok tidak pernah mikir itu loh. Kalau tidak pernah mikir kan kal an'am, seperti binatang itu. Ya Allah. Perhatikan, surat Al-Alaq ini ngejak mikir, ikro, ngajak mikir itu. Makanya bagi orang yang ahli mikir dan ahli zikir, itu mendapatkan Lailatul Qadar selama-lamanya. Kemarin saya mau cerita tarawih di Masjid Al-Muhajirin bersama Ustadz Wildan. Saya ngambil tema sir atau ruh Quran. Nyeplos saya tentang Gua Hira. Gua Hira seret gitu. Enggak taunya akhir sholat witir berdiri ada laki-laki besar. Eling aku. Pak Win langsung gitu. Itu berapa tahun masih nggak ketemu itu. Lama sekali nggak ketemu. Sama istrinya langsung keluar dari batas perempuan. Ya Allah, Mbak Wilda. Itu teman seperjuangan saya, maaf sebelum terkenal. Perjalanan Pak Ghafur dari makam ke makam. Itu, Masya Allah, ketemu. Ya Allah, tausiahnya nyambung. Beliaunya itu yang bersama saya ke atas Gua Hira tahun 2007. Makanya kok ambune sejak tadi kok dipertemukan. Loh, sampean kok di sini ngapain? Wong rumahnya itu di mana sih? Sekardangan. Sampean kok di sini? Ya, saya di rumah besan. Ya Allah, ayo mampir. Akhirnya mampir di rumah mertuanya, besannya itu pembelajaran. Lailatul Qadar ini. Masya Allah. Besoknya lagi ngimami di daerah Buduran, mana jadi? Natura. Masjid Hidayati. Apa yang terjadi? Ketemu lagi, bukan ketemu orang itu, tapi ketemu jamaah, salam itu. Dan ketemu Bu Wiwi. Ustadz suka nanya, iya.
Ustadz ngapain di sini? Mau ngimami. Ketemu lagi, ya Allah. Indahnya kalau dipertemukan tanpa rencana gitu, itu qadar namanya itu. Qadha dan qadar. Nah kira-kira jenengan sampai puasa yang ke-19 20 ini ada kejadian apa? Lah gak tahu mikir. Dibiarkan begitu saja itu. Lailatul Qadar, lailanya tolong dihilangkan tapi qadarnya ada sebuah ketentuan yang kita dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi. Wah, indah sekali. Indah sekali. Ya Allah. Berarti kita harus belajar Iqra. Belajar membaca rahasia-rahasia takdir. Dipertemukan dengan siapa, nambah ilmu apa, nambah keimanan apa. Semoga malam ini Lailatul Qadar kita. Ketika kita cerdas membaca, pasti allama bil qalam. Pasti saya langsung segera saya tulis. Ilmu yang sifatnya rohani, kalau tidak segera ditulis, itu enggak kuat otak kita untuk menyimpan. Betul? Lintasan-lintasan begitu cepat, itu kalau tidak langsung ditulis, itu hilang. Nah, ketika ditulis allamal insana ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajari manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya sekarang, ketika kita sujud, pernah enggak berpikir ini? Ketika saya membaca doa ini, ya Allah, telingaku penuh maksiat, mataku penuh maksiat, ya Allah buka ya Allah. Perhatikan, buka. Ketika dibuka satu persatu, matanya itu selalu membaca dan telinganya selalu membaca. Paham maksudnya ini? Tapi kalau matanya itu buta, ini bukan buta fisik loh ya. Setiap kejadian tidak pernah membaca dan tidak pernah mendengarkan, dibiarkan begitu saja, akhirnya tidak menjadi ilmu. Sekarang jenengan lihat saya jadi ilmu enggak? Enggak kalau ngantuk, enggak kalau tidur, tidak kalau buta, tidak kalau gelap gulita, betul enggak? Karena yang dipikirkan nang mari misalnya. Saya nyeletuk kayak gini, bukankah sholatnya saudara-saudara kita itu pikirannya nang mari? Kalau pikirannya sholatnya itu nang mari, apa sempat membaca? Jadi mulai takbir sampai salam itu penuh bacaan. Penuh bacaan. Saya mengatakan penuh, bagaimana tidak penuh? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah itu maha pintar melebihi profesor. Kita ini sujudnya bodoh, rukuknya bodoh, sholatnya bodoh. Akhirnya diajari mulai takbir sampai salam itu masih naik. Masih gak pinter-pinter itu loh. Gak pinter-pinter itu loh. Rokaat demi rokaat tidak tembus pada dimensi yang baru. Karena tidak merasa rendah hati. Yang dipikir adalah sekedar menggugurkan kewajiban rutinitas. Ya Allah, saya sedih. Saya itu sekarang itu sedih. Sedihnya apa? Ya Allah, kok sudah 19 hari? Kok sudah mau 20 hari? Saya merenung, saya itu dapat apa? Dan nanti 11 bulan saya itu ngapain? Akhirnya saya bilang kepada Mas Udin, ngomong gini, ayo di bulan Ramadan ini cahaya kita dibesarkan sebesar-besarnya. Karena cahaya ini kita bawa 11 bulan ke depan. Itu bahasa cahaya penurikan. Tapi kalau bahasa pusaka, ayo doa, amalan, ijazah kita asah setajam-tajamnya. Karena nanti 11 bulan ke depan akan dihadapkan dengan problem yang itu butuh pemecahan masalah.
supaya kita tidak panik. Jenengan pernah enggak di dalam kamar mandi tiba-tiba listrik mati? Itu panik enggak? Panik ya? Panik. Tiba-tiba hidup, paniknya hilang enggak? Yaitu cahaya. Makanya orang itu Pak Edi kalau gampang panik berarti lampu di dalam hatinya mati, gelap gulita. Dan itu biasanya bersandar kepada wong sing ana cahayae Pak, sapa iku ngono saya. Curhat. Kenapa saya paham? Karena sering menjadi sasaran mereka yang gelap gulitan. Nah, deloken nyelang sentere Ustadz iki kaya. Ya Allah, ya Allah. Jabal Nur, gunung yang bercahaya karena cahaya Al-Quran, karena cahaya Al-Quran yang di dalam dada Rasulullah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk yang minal aizin wal faizin, termasuk orang-orang yang menang melawan penjajah hawa nafsu. Ya, termasuk orang-orang yang fitrah. Banyak orang puasa tapi tidak fitrah. Banyak orang sholat tapi tidak fitrah. Kenapa? Karena tidak paham visi dan misi puasa, tidak paham visi dan misi sujud itu. Ya Allah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.